Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih dipertemukan di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Tuhan Yesus dimuliakan di dalam ibadah kita ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena perlindungan-Mu, karena pemeliharaan yang sempurna atas kami. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini, kami dapat datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, saatnya Engkau berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk mempercayai, kami siap untuk melakukan. Urapi kami, urapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya pada hari ini adalah meresponi keadaan. Bagaimana cara kita meresponi keadaan kita, keadaan hidup kita, keadaan bisnis kita, keadaan kesehatan kita, keadaan rumah tangga kita. Mari kita belajar bagaimana cara meresponi itu. Kita dapat belajar dari Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Saudara, yang pertama kita perlu ketahuilah sekarang. Kata ini dimulai dengan kita tahu sekarang, menyambung ayat sebelumnya yang berbicara tentang roh yang memimpin hati nurani kita atau cara berpikir kita agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimulai dari kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi yang terpanggil sesuai dengan kehendak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu sekarang bahwa Allah ikut campur tangan, Allah ikut bekerja. Itulah sebabnya kita mesti tahu dalam segala keadaan hidup kita, dalam segala carut marut hidup kita, Allah tidak lepas. Allah memonitor hidup kita. Allah tidak membiarkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu itu sekarang. Yang kedua, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kalimat Allah turut bekerja dalam teks aslinya itu adalah sunergei.
dari akar kata sunergeo. Sunergeo merupakan gabungan dua kata, yaitu sun, artinya bersama-sama, dan ergon, artinya bekerja. Jadi sunergon itu bekerja melakukan sesuatu yang berkesinambungan dan secara terus-menerus. Allah tidak pernah lepas tangan sebab Dia mengkondisikan sesuatu dalam rangka memberikan hal yang baik pada kita yang mengasihi Dia. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan semua yang baik terjadi atas hidup kita. Dosa dan penderitaan akan terus menghadapi. Banyak hal yang tidak baik akan kita hadapi. Tapi ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Contohnya Maria dan Marta ketika melaporkan bahwa adiknya Lazarus sakit, dengan sengaja Yesus tidak serta-merta mengunjungi, mendoakan, menyembuhkan Lazarus, tidak. Malah beberapa hari kemudian barulah Yesus datang. Tapi itu pun sudah mati, sudah dimakamkan 4 hari di dalam kubur. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Lazarus tidak mati melainkan tidur. Bagi Allah, kematian itu hanyalah sebagai tidur saja. Allah bisa membangunkan, membangkitkan. Sepertinya kedatangan Yesus ke rumah Marta dan Maria terlambat. Terlambat datang, terlambat menolong. Tapi sungguhnya dengan keterlambatannya agar Maria dan Marta belajar percaya, mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah terlambat dalam menolong. Allah kalau menolong lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, benar bahwa Allah itu luar biasa. Allah itu maha kuasa. Allah tetap bekerja. Allah turut bekerja dalam carut-marut kehidupan kita, dalam bahasa air mata kita, dalam tangis kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tahu penderitaan, Allah tahu pergumulan, Allah tahu engkau sedang dalam kondisi yang tidak baik, tapi Allah tidak membiarkan. Sungguhnya Allah sedang memonitor perkembangan iman kita, sedang menjadikan hal ini sebagai sarana untuk kita percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah punya rencana yang indah dalam hidup kita. Rencana Allah
itu mulia dalam hidup kita. Kalaupun ada pihak iblis yang tidak suka sehingga mengacaukan kehidupan kita, Allah tidak tinggal diam. Sebab rencananya harus jalan. Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang meminta, yang berdoa akan diberikan yang baik. Diberikan, kalau kamu yang jahat saja memberikan yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, tentu lebih dari Bapa yang ada di dunia ini. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 katakan, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terpenting kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Saudara, kita dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Yang ketiga, saatnya akan datang kebaikan. Saatnya akan datang kebaikan. Kata kebaikan dalam teks aslinya agathos, yang berarti baik dalam arti secara natur. Dengan demikian kata kebaikan yang dimaksud dalam ayat ini adalah menjadi serupa dengan Yesus, di mana manusia mengalami pembaruan hidup. Sesuatu yang baik akan segera datang, saudara. Apabila kita melibatkan Tuhan, apabila kita tetap dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28 meyakinkan kita bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia. Akan terjadi happy ending. Di sini diperlukan kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saatnya akan datang kebaikan. Saatnya akan datang kebaikan-kebaikan Allah yang kita akan terima. Karena itu, ketahuilah sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Akan datang saatnya kebaikannya terjadi dalam hidup kita. Amin.